Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi athna man ta'allaqa bih wa dhamma man ta'allaqa bi ghairihi min khalqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi qada'ihi wa hukmihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratu khalqih. Sallallahu wa sallama ala nuri arsyih sayyidina wa maulana Muhammadin habibihi wa sayyidi rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Ats-tsaminatu wal khamsun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ma basaqat aghsanu zullin illa ala badri tama'in. Hikmah yang ke-58 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in, yang artinya tidaklah panjang terulur dahan-dahan kehinaan, melainkan atas bibit dari ketamaan. Makin tamak kita berarti makin hina kita. At-tama'u ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi wa tashawwufuhu ila ghairir rabbi subhanah. Tamak itu artinya adalah bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk, dan kepinginnya hati kepada selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud dengan tamak. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Hati kita tergantung kepada selain Allah, dan hati kita ingin kepada selain Allah. Itulah disebut tamak ngarannya. At-tama'u min a'zami afatin nufus wa bihi yatasha'abu syurur. Bermula tamak itu termasuk paling besar penyakit diri.
dan dengan tamak itu bercabang-cabanglah macam-macam kejahatan. Jadi artinya apabila di dalam hati kita ini ada tamak, maka berarti hati kita itu ada penyakit. Dan penyakit itu akan membawa kepada banyak kejahatan-kejahatan, membawa kepada banyak celaan-celaan, membawa kepada banyak kehinaan-kehinaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa macam perkara-perkara yang dianggap jahat, yang diakibatkan oleh tamak yang ada pada diri kita. Kasu'alin nas, seperti minta-minta kepada manusia. Nah, kita minta-minta itu adalah satu akibat daripada tamak. Baik minta harta, baik minta perhatian, baik minta supaya dipilih, baik minta supaya disanjung. Pokoknya minta-minta kepada manusia. Wa khawfi madzammihim, dan lagi yang ditimbulkan oleh tamak itu adalah takut celaan manusia. Ini paling takutan kalau manusia itu mencelaknya. Ini paling takutan kalau manusia itu kadang menghargainya. Ini paling takutan kalau manusia itu sudah berpaling daripadanya. Nah, ini manusia yang ditakutinya, celaan-celaan manusia. Ini paling takutan kalau manusia itu antipati kepadanya. Itu akibat daripada tamak. Akibat daripada tamak ini, ketergantungan dengan manusia. Wattamalluki bihim, penyakit yang ditimbulkan oleh tamak itu lagi adalah tamalluk bihim, menjilat dengan manusia, mencari muka, mencari muka dengan manusia. Para ulama mengatakan la tamalluka fid din, di dalam agama kita itu tidak ada istilah mencari muka dengan manusia. Mencari agar orang senang dengan dia. Karena ini tamak, ada yang dikehendakinya pada manusia itu, ada yang diuntingnya pada manusia itu, lalu inya menjilat, lalu inya mencari muka. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa mencari muka itu hanya satu yang dibolehkan, mencari mukanya seorang murid kepada gurunya. Nah itu, lain pada itu dilarang. Mencari muka kepada atasan, mencari muka kepada langganan supaya tetap bertukar lawan seorang, cari muka lawan atasan supaya seorang diangkat jadi orang dekatnya, itu dilarang dalam agama kita. Yang dibolehkan cari muka itu hanya satu, kepada guru. Karena seseorang murid itu dituntut untuk selalu menyenangkan gurunya agar ilmu-ilmu rahasia guru itu terlimpah kepadanya. Guru tidak akan memberikan ilmu rahasia kepada orang-orang yang tidak disenanginya. Guru tidak akan membuka rahasia-rahasia kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, maka carilah
cinta guru itu dengan selalu menyenangkan, cari muka kepada guru itu. Nah, itu kata Sayyidina Ali hanya satu yang dibenarkan. Kalau kita cari muka kepada orang ini supaya dapat sesuatunya daripada duniawi, nah itu dilarang dalam agama kita. Kita hanya cari muka kepada Allah agar Allah senang dengan kita. Nah, akibat tamak kita cari muka. Wal isti'nas bihim, dan penyakit yang ditimbulkan tamak lagi adalah berjinak-jinak dengan manusia. Ini paling takutan kalau orang itu memutuskan hubungan dengannya. Ini paling takutan kalau manusia itu memutuskan hubungan dengannya. Karena inya menganggap bahwa manusia itu adalah segala-galanya, tempat bergantung hidupnya. Nah, ini tamak. Wakas sukun wa tuma'ninati bil mal, seperti tentram, tenang dengan harta. Ini tamak juga. Ketentraman orang ini, ketenangan orang ini dengan harta. Ini orang tamak. Ingat rahatan sari, bumamai, rahatan marah. Mendapat duit lalu tenang ainya. Dapat duit lalu tenang. Karena orang ini ketenangannya dengan harta. Karena ada tamak di dalam hatinya. Wal farahi bihi, gembira dengan harta itu. Kegembiraannya pada harta. Orang yang tamak itu. Wal hubbi bihi, dan cinta dengan harta itu. Wa syiddati talabihi, dan bersangatan menuntut mencari harta itu. Bersangatan menuntut mencari harta. Itu orang yang tamak. Kada tahu waktu, kada tahu waktu sembahyang, kada tahu waktu beribadah, kada tahu waktu mengaji, kada tahu waktu menuntut ilmu. Selalu sibuk dengan urusan mencari harta. Nah, ini diakibatkan apa? Diakibatkan tamak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas mengatakan, beliau bersabda, ala ayyuhan nas, ujar Nabi kita, ketahuilah wahai manusia, ajmilu fit talab, elok-eloklah mencari rezeki itu, bagus-bagus mencari rezeki itu. Fa innahu laisa li 'abdin illa ma kutiba lahu, karena tidak ada bagi seorang hamba itu melainkan yang sudah ditakdirkan baginya. Bagus-bagus mencari rezeki, bagus-bagus mencari harta. Ini waktu sembahyang. Oh, ini hari pengajian. Ini hari ada kumpulan silaturahmi keluarga, kumpulan silaturahmi. Masalah rezeki, masalah harta, kita yakin bahwa selama kita masih hidup ada rezeki kita. Dan kita tidak akan mati kecuali selesai, kecuali sempurna rezeki kita. Nah, yakini itu, bahwa kita tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Amun aku sembahyang ini kada tahu oleh duit, amun aku tulak kasaruan itu kada buka toko, amun aku ke pengajian kada kawan nukar barang. Nah, padahal yakini bahwa kita tidak akan mati sebelum rezeki kita itu sempurna untuk kita. Yakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu untuk kita pasti sampai kepada kita. Ini syiddah talabihi, bersangatan mencari rezeki. Nah, kada tahu waktu, kada tahu ini kawan nang nukar tetap dilarangi, kada tahu ini kula tetap disumbali. Nah, syiddah talabihi, harga padaan ini kurang lebih aja, kurang lebih larangnya. Karena apa? Karena tamak. Wa jam'ihi
menghimpunkan harta. Karena ini kesenangannya dengan harta. Orang tamak ini kesenangannya dengan harta, lalu ia suka mengumpul harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnal mal liiqamis salah wa ita'iz zakah. Hadis kudusi. Sesungguhnya kami, ujar Tuhan, menurunkan harta itu untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Artinya harta itu diadakan oleh Allah agar manusia itu bisa beribadah. Allah menurunkan emas, Allah menurunkan harta macam-macam agar manusia itu bisa beribadah. Nah, jadi penunjang ibadah Allah jadikan harta. Karena orang sembahyang perlu fasilitas, orang zakat, orang naik haji perlu fasilitas, perlu dana. Allah turunkan harta-harta ini untuk mereka bisa beribadah. Jadi jangan sampai dibalik tuh. Jadi harta ini hanya untuk ibadah. Kalau ibadah kita hancur karena harta, nah itu terbalik ngarannya. Terbalik. Terbalik tuh munnya kabel tuh api konslet. Nah ini manusia konslet. Nang terbalik itu. Allah menurunkan harta agar kita bisa beribadah. Bukan kita tinggalkan ibadah untuk mencari harta. Terbalik tadi itu. Karena tamak itu. Walau kana libni Adam wadin min zahab la ahabba ayyakuna lahu sanin. Walau kana lahu sani la ahabba ayyakuna lahu masalis. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Andai kata bagi manusia itu mempunyai satu lembah daripada emas, niscaya dia suka, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah. Andai kata dia ada punya dua lembah emas, dia ingin mempunyai 3 lembah emas. Andai kata dia punya 3 lembah, dia ingin 4 lembah emas. Dan tidak memenuhi rungga anak Adam itu kecuali tanah, kecuali mati, hanya habis artinya. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima tobat kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tamak itu, kasihan orang tamak itu. Kenapa kasihannya? Karena umurnya itu dihabiskannya untuk mengumpul rezeki. Umur kada dihabiskan mengumpulkan amal ibadah. Umur kada dihabiskan untuk mengumpulkan menabung ibadah, tetapi dikumpulkan untuk mencari harta. Wa kulluha mazmum wa sahibuha madlul, dan seluruhnya itu adalah tercela dan orangnya itu terhina. Para muhibbin rahimakumullah, Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi berkata, sahibut tamak la yashba'u abada. Orang yang tamak kepada harta itu tidak akan kenyang selamanya. Ala tara anna hurufahu kullaha mujawwafah. Adakah tidak kau lihat bahwa huruf-huruf tamak itu semuaan berlubang? Ta berlubang loh. Mim berlubang juga. Ujungnya ada ain berlubang juga. Karena huruf itu sudah berlubang. Kadang mau hibak-hibaknya. Ada orang yang sudah berisi harta nih. Berisi harta 2-3 miliar. Umur berapa? 60. Umur 60. Hartanya itu 3 miliar ada. Anak sugihan semua Anda.
Umur 60 paling berapa tahun lagi berumur? Paling tinggi 40, panjang bener tuh 100. Nang hartanya 3 miliar nih dina. Jatuhnya merasa kada cukup, sagan habis umurnya. Tetap sibuk. Jakanya inya orang berpikir, jakan ini pang dihabiskan, anak sudah sugih semuaan, anak mampu semuaan, sagan apa lagi aku nih bercari. Bersedekah kada juga, berwakaf kada juga. Nah ini ujar Nabi mengatakan bahwa orang yang mengumpul dunia itu man la aklalah, orang yang tidak punya akal. Nang ajaib lagi orangnya kada berenakan. Nah, kada berenakan. Sagan apa mengumpul duit? Nah cuma Nabi sudah mengatakan yang mengumpul itu orang yang la aklalahu, yang tidak ada akal baginya. Makanya paling kasihan manusia orang yang tamak, itu paling kasihan. Paling kasihan. Akalnya kada digunakan untuk berhitung. Kalau hitungan dagang luar biasa ahlinya. Tapi menghitung diri ini mau habiskan duit adinya labihan dah umur. Labihan umur ada habis duit ini. Nah, sagan apa lagi berusaha itu. Nah, jika digunakan berusaha menuntut ilmu, beribadah. Nah, ini jadi wasahibuha madlul, itu orangnya terhina, kasihan, artinya maras gitu. Nah wadawauhu, dan obatnya. Tamak ini penyakit tadi kan. Setiap penyakit itu mesti diobati. Kadang mau pengnya ampi surangan ini, mau bebanget mau. Nah diobati. Obatnya apa? Yang pertama ujar para ulama mengatakan kisarul amal. Itu yang pertama. Jangan merasa panjang umur. Kamu sudah umur 60 jangan merasa panjang lagi, parah. Kalau umur tuh sudah 60 tuh sudah parah, jangan merasa panjang lagi. Satu itu. Yang kedua obatnya al yakin bi anna ma qaddara lahu la budda ayyatiyah wa anna an-nabi'a wad-dar huwa Allah taala. Meyakini bahwa yang ditakdirkan baginya itu pasti sampai kepadanya. Yakini itu. Allah sudah menjatahkan kita umur kita 60 tahun, rezeki kita 1 triliun umpamanya dibanyakakan sama sahalina. Nah. Dan itu kada bisa berkurang bertambah, kada bisa. Hari ini kita kada dapat karena kita kada bercari. Berkurangkah 1 triliun tuh kada. Kita kada akan mati kalau kada habis 1 triliun tuh ke tangan kita. Misalnya hari ini kita kada berusaha, dikurangi Tuhan ke jatah tuh kada berkurang, yakinin itu. Dan kita kada akan mati kalau Tuhan belum menunjuk semuaan itu, kita kada mati. Nah, nang kesalahan berpikir kita ini berkurang. Bila aku kada turun, kada dapat duit. Nah ini nang jadi masalahnya. Bila aku kada berusaha, kada dapat duit. Itu nang kesalahan menghitungnya. Padahal kita berusaha, kada berusaha, jatah kita itu kada dikurangi Allah. Sebelum kita mati pasti sampai semuaan itu kepada kita. Dengan apapun caranya, apapun sebabnya, Allah akan membuat sendiri sebab itu. Nah, kada perlu kita khawatir berkurang jatah kita. Yang ketiga, obatnya tamak itu ayya'rifa afatil mal, bahwa dia mengetahui bahayanya, penyakitnya harta itu. Apa penyakitnya? Pertama, harta itu rubbama yajurru ilal ma'siyah. Harta itu kerap kali membawa kepada maksiat. Nang kita cari mati-matian nih,
itu paling banyak membawa kita maksiat. Satu. Yang kedua, yulhihi an dzikrillah, maulah kita lalai daripada zikir. Yang ketiga, tulul hisab yaumal qiyamah, panjang perhitungan di hari kiamat. Lawas hisab di hari kiamat kena. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada orang pakir sambayang 5 waktu, nang sunat-sunatnya nya kadada, nang wajib-wajibnya aja semuaan digawinya, nang haramnya semuaan dijauhinya. Perkara sunatnya kadang gawi sunat, nang wajibnya aja hidupnya fakir. Ada orang kaya sama nang wajibnya aja digawinya, nang sunatnya kada. Di akhirat orang ini ditimbang sama amal baiknya, cuma beda, ini fakir, ini kaya. Orang fakir ini terdahulu masuk surga, terdahulu. Kenapa? Karena perhitungan hartanya kada atau kada banyak. Orang nang kaya ini banyak dihitung. Di mana ikam dapat itu, kemana ikam menggunakan itu, sagenapa. Nah, sehari aja terlambat kita masuk surga, sehari di akhirat tuh sama dengan 500 tahun hari dunia. Sehari terlambat sama dengan 500 tahun hari dunia ini. Nah, itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa sababu tama' adamul yakin kama qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah fil hikmati tasi'ah wal khamsin ma qadaka syai'un mithlul waham. Bermula sebabnya tamak itu kenapa? Sebabnya tamak itu adalah adamul yakin. Kada yakin lawan Allah, kada yakin lawan takdir Allah. Itu sebabnya tamak ini. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Athaillah dalam hikmah yang selanjutnya 59, maka daka syai'un mithlul waham, tidak ada yang membawa akan engkau oleh sesuatu seperti waham. Waham itu artinya ketiadaan yakin. Nah, ketiadaan yakin inilah yang membawa kita kepada tamak tadi. Maqadaka ila tama' fil khalqi wa tamalluki bihim mithlul waham. Yani idza tawahhamta anna biyadihim naf'an aw darran aw ata'an aw man'a tami'ta bihim wa tamatta 'alaihim. Tidak ada membawa engkau kepada tamak pada makhluk itu, mencari muka dengan makhluk itu seumpama ketiadaan yakin dengan Tuhan. Artinya karena engkau menyangka bahwa manusia itu bisa memberi manfaat, manusia bisa memberi mudarat, harta itu bisa ini bisa itu, akhirnya engkau tamak pada mereka dan berpegang kepada mereka itu. Jadi tamak itu, ujar ulama mengatakan, andai kata tamak ini bisa bersuara, man abuk, wahai tamak siapa abah hikam? Tamak menjawab, asyakku billah, abahku itu adalah ragu-ragu dengan Allah. Itu abahnya tamak. Orang yang ragu-ragu dengan Allah ini yang ada tamak. Ya tadi prinsipnya kayak itu, amun aku kada becari kada dapat. Nah, padahal Allah sudah menyatakan bahwa setiap orang itu dijatahkan oleh Allah, dan jatah itu kada akan berkurang, kada akan bertambah. Dan lagi Allah sudah menetapkan kita kada akan mati selama itu belum sampai ke tangan kita jatah itu. Falau tayaqqanta annal amra kullahu naf'an aw darran aw ata'an aw man'an biyadillah lama tami'ta fihim. Jikalau engkau yakin bahwa perkara itu seluruhnya manfaatnya, mudaratnya, memberi, menegah itu urusan Allah, niscaya engkau tidak tamak pada manusia.
Kenapa kita tamak dengan manusia? Kenapa kita tamak dengan harta? Karena kita kada yakin dengan Allah. Andai kata kita yakin dengan Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan apa yang disampaikan Allah, kita tidak akan ada tamak. Ada perlu khawatir. Hari ini asa kulir berusaha, kada usah berusaha. Kada akan kurang. Jatah nang diberikan Tuhan tuh kada kurang. Mun berusaha berhemat pun bertambah, kada juga Allah kada menambah. Allah itu kada kawa diintervensi, kada kawa. Kalau Allah sudah menetapkan rezeki kita ini sekian, itu kada kawa diganggu gugat. Kada kawa diganggu gugat itu. Jatahnya sudah ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita yakini bahwa kita kada akan mati sebelum jatah kita itu sampai ke tangan kita. Nah, yakini itu. Walaupun hari ini kada dapat, tapi satu saat pasti itu dapat kalau memang ada jatah kita di situ. Kalau memang ada jatah kita di situ pasti akan dapat. Cuma tinggal menunggu waktu, dan Allah yang mengetahui waktu apa yang kita terbaik menerima jatah kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-60. Insyaallah minggu akan datang kita terakhir membaca hikmah yang ke-60 ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك